Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang ada di masjid dan juga kepada para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, menaung kita dengan naungan ilmu, memberi sinar cahaya kita dengan cahaya sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan taufiknya agar kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah. Tentu tidak mungkin kita bisa memahami perintah Allah kecuali kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah Rabbul Alamin. Dan di dalam memahami kehendak Allah Ta'ala harus kita memahami perkara-perkara yang cukup mendasar. Dengan memahami perkara-perkara yang cukup mendasar, maka akan timbul ghirah, timbul kesemangatan, timbul keinginan, muncul dari kita yaitu kecintaan kepada agama ini, dan akan memahami bahwa agama ini mudah, agama ini indah. Ya, kita kaji dari kitab dengan judul Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahihah, karya dari Ustadzul Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Dan kita sampai pada halaman ke-14 di mana beliau menukil perkataan yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ketika menjelaskan, antum bisa tulis ya, surat At-Taubah 33 dan juga surat Al-Fat ayat 28 yang terkait dengan atau berhubungan dengan apa? Dengan dua prinsip dasar, dua perkara penting ya tentang risalah agama Islam ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dalam surah Al-Fat ayat 28. Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa dinul haq, agama yang hak, dengan membawa al-huda bil huda, dengan membawa al-huda, petunjuk, dinul haq dan agama yang hak. Jadi dua ini, al-huda dan dinul haq. Tujuannya apa, untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah memenangkan agama Islam di atas semua agama. Ya, dan cukup Allah sebagai saksi. Jadi para ikhwan, agama Islam ini memiliki ya, yaitu keistimewaan dengan dua perkara penting. Yang pertama al-huda, yang kedua dinul haq. Al-huda antum tahu, petunjuk. Dinul haq apa? Agama yang hak. Namun kalau kita lihat penjelasan para ulama tafsir, lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir yang lainnya. Di sini yang dinukil beliau tafsir, yaitu tafsir Taisir Karimir Rahman ya, fi tafsiri Kalamil Manna oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Apa kata beliau? Kata Syekh bin Nasir, dinukil oleh Ustadzuna ya, Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi al-huda definisinya al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan dinul haq, agama yang benar adalah amal soleh. Dinul haq tafsirnya adalah
amal as-soleh. Maka di sini Islam itu punya apa? Punya keunggulan al-ilmu an-nafi wal amalus soleh. Ya, nanti kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah azza wa jal mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan syirik, amal dan akhlak buruk yang membahayakan hati dan badan. Ya, coba perhatikan perkataan Syekh Abdurrahman di sini bin Nasir As-Sa'di. Yang dimaksud dengan al-huda dan juga Ibnu Katsir dan yang lain silakan bisa dicari dalam tafsir. Yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu an-nafi. Kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, ilmu bermanfaat. Bahkan kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dari apa lagi? Dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Kita minta kepada Allah ilmu bermanfaat, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena ini keunggulan pertama dan utama dalam Islam. Kalau kita mau menolong agama Islam dan disuruh intan surullaha yansurkum wa yusabbit agamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Bagaimana menolong agama Allah Ta'ala? Dua. Al-ilmu an-nafi wal amal as-salih. Baru itu unggul agamanya untuk mengunggul agama yang lain. Kenapa? Itulah keistimewaan agama Islam. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalangan nabi, kalangan siddiqin, syuhada dan seorang soleh. Mereka punya keunggulan apa? Ilmu dan amal. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Amal yang mana? Amal yang soleh. Bukan jalan orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub, dimurkai. Siapa? Lihat tafsirnya. Nabi menjelaskan al-Yahud. Orang Yahudi. Kenapa? Ada ilmunya tapi tidak ada amalnya. Waladdallin. Siapa? Tersesat. Nasoro. Apa? Banyak amal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Islam punya keunggulan ilmu dan amal. Ilmu yang mana? Muqayyad bil manfaah. Al ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Amal yang mana? Amal soleh. Amal soleh para jemaah. Nah, baru di situ para ikhwan kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berbicara amal soleh, dua syaratnya, ikhlas dan ittiba. Ya. Sebagaimana Al-Fudail bin Iyad juga dinukil oleh Ibnu Katsir gitu yang menjelaskan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal soleh, jangan syirik dalam beribadah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Apa definisi amal soleh?
Al-Fudail bin Iyad mengatakan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Ya. Sesungguhnya amal jika dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab, tidak diterima. Ketika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis, tidak diterima oleh Allah. Sampai amal itu dilakukan dengan khalis dan shawab, baru itu amal soleh. Apa khalis? Semata-mata karena Allah. Apa shawab? Sesuai dengan sunnah. Ini penting, kawan. Ini penting. Ya. Masih ingat kisah Abdullah bin Mas'ud, hadis yang menurut Imam At-Tirmidzi, habis sholat Isya, Nabi bawa tangannya ke suatu tempat, dan Nabi berwasiat, kamu di sini saja ya, jangan kemana-mana, dikasih garis, menggaris saja, jangan kemana-mana. Nanti akan datang kepadamu orang yang besar, berapa orang, hitam, ya. Maka dia tidak akan bisa mencelakakanmu. Dengan catatan jangan keluar dari garis ini. Ya. Benar. Di malam hari ada orang angker, orangnya serem, tapi tidak bisa melalui garis itu. Kenapa? Karena ini bukan garis sembarangan, tapi garis apa? Garis sunnah. Garis sunnah. Hadis At-Tirmidzi, hadis sahih. Pertama, datang dari Nabi, ilmun nafi. Kedua, amal soleh, dijalankan itu sunnah Nabi, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk beramal soleh. Ya, beramal soleh. Bagaimana ikhwan beramal soleh itu? Konsepnya dua, wajib dan hukumnya yang sunnah. Baru dikatakan sebagai wali Allah Ta'ala. Ya, karena golongan umat Nabi Muhammad ada 3. Pertama siapa? Dzalimun li nafsi. Kedua apa? Muqtasid. Ketiga apa? Sabiqun bil khairat bi'idznillah. Pertama, dzalimun li nafsi. Ya, kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada golongan dzalimun li nafsi. Ya, dzalimun li nafsi. Zalim kepada diri mereka. Yang kedua, muqtasid. Tengah-tengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat bi'idznillah. Orang yang bersegera untuk kebaikan dengan izin Allah. Siapa zalimul nafsi? Yang wajib dikerjakan, terkadang juga yang haram dilakukan. Itu zalimul nafsi. Kata Ibnu Katsir masih masuk kepada apa? Umat Nabi Muhammad. Nah, namun yang dua berikutnya, muqtasid dan sabiqun bil khairat bi'idznillah. Siapa yang muqtasid? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah belum bisa dilakukan. Penting ini amal soleh. Ya, meskipun yang sunnah belum. Tapi insya Allah ketika kita belajar sunnah, ya, jangankan yang sunnah jelas-jelas di situ menunjukkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Lihat hanya sekedar garis sunnah. Itu, ya. Dan ingat bagi mereka yang menyelisih sunnah, al yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Surat An-Nur ayat 63. Hati-hati orang-orang yang menyelisih sunnah, menyelisih perintah Rasul, tertimpa apa? Fitnah atau azab yang pedih. Itu konsekuensinya. Ya. Menyelisih perintah Rasul. Nah, perintah Rasul ada 2.
Ada perintah yang memang di situ hukumnya wajib, ada perintah hukumnya sunnah. Kita tahu definisinya masing-masing. Maka ketika orang itu bisa menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, di atas ilmu an-nafi, yang sunnah-sunnah masih belum barangkali, tapi insya Allah orang yang kita ilmu ditambah dengan sunnah rawatibnya, sholat puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya. Mungkin tidak banyak, mungkin kadang bolong, kadang ini. Tapi yang wajib dipegang itu masih disebut muqtasid dan juga disebut sebagai wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang yang bertakwa. Tingkatan pertama wali Allah itu disebut Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam dan yang lain. Ketika menjelaskan hadis, ala apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani idzannah wa idza sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'uidzannah. Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah, sangat aku cinta kepadanya. Nah, maka orang yang hanya bisa melakukan yang wajib itu masuk kategori wali Allah. Asalkan apa? Tinggalkan yang haram. Berarti amal soleh ini pertama yang wajib dijaga. Inilah juga yang disebut oleh Ibnu Abbas istiqomah, ya. Masuk pada golongan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumas taqamu. Orang mengatakan Rabb kami Allah dan istiqomah. Abu Bakar Siddiq mengatakan istiqomah tauhid, tidak syirik. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, istiqomah apa? Jaga yang wajib. Jadi kalau kita jaga yang wajib masuk kategori wali Allah, tapi tingkatan yang rendah. Ketika menambah yang sunnah, Allah cinta. Ya. Nah ini tingkat yang lebih tinggi. Siapa? Sabiqun bil khairat bi'nillah, ya. Itu bisa dilihat, ya. Tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi apa? Ya, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina. Ya, kemudian kami wariskan, ya, kitab, ya. Kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba kami, yaitu dalam surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi umat Nabi Muhammad ada 3 nih. Kami wariskan Quran ini kepada hamba kami yang kami pilih. Kemudian dari mereka ada yang satu, golongan pertama zalimun li nafsi. Siapa? Yang wajib dikerjakan, yang haram juga kadang dikerjakan. Masuk zalimun li nafsi. Nah, ini golongan ini tidak masuk kategori wali Allah, ingat. Nah, kita yang mana nih? Yang kedua, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan. Meskipun yang sunnah belum bisa dilakukan. Tapi saya yakin sunnah dilakukan meskipun sedikit-sedikit. Tapi yang ketiga ini, ikhwan, ya, apa? Sabiqun bil khairat.
Tadi surat Fatir ayat 31. Ya. Fatir ayat 31. Oh 32. Ya, Fatir 32. Surat Fatir ayat 32. Itu. Yang sahabat Bukhari ini apa? Orang yang segera kepada kebaikan dengan izin Allah, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dijaga, bahkan ditambah yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun dipilih, mana ada manfaatnya dilakukan, tidak ditinggalkan. Wah, ini sudah tingkatan paling tinggi wali Allah Ta'ala. Ya. Dapat apa? Dapat kecintaan Allah. Dapat apa? Doanya dikabulkan. Dapat apa? Dijaga pendengarannya dan penglihatannya. Dijaga. Itu ikhwan, ya rahmati Allah. Nah inilah mari kita belajar ilmu. Jangan sampai hanya menjadi wacana saja. Jangan hanya menjadi pewarna kertas-kertas putih yang kita bawa. Betul, memang disuruh mencatat oleh Nabi, ya. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Imam Syafi'i dalam perkataan beliau, ya, al ilmu kas-sayd wa qaiduhu al kitab. Ilmu seperti binatang buruan, maka hendaklah diikat, mengikatnya dengan cara mencatatnya. Nah, dengan demikian insya Allah ya manfaat, sehingga apa? Karena kita catat untuk kita amalkan, ya. Itulah ikhwan menolong agama Allah Ta'ala. Ini menolong agama Allah Ta'ala, ya. Jadi menolong agama Allah Ta'ala itu ilmunya ilmu yang benar, kemudian bermanfaat. Benar belum tentu bermanfaat, makanya diminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Juga minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Gitu. Min ilmin la yanfa'. Ilmu tidak bermanfaat. Nah, mari kita kerjakan. Yang wajib-wajib, salat berjamaah di masjid, salat Jumat. Yang wajib-wajib dijaga. Puasa Ramadan, zakatul mal, zakatul fitr, haji, umroh, berbakti pada orang tua. Semua yang wajib-wajib dijaga. Sehingga ketika yang wajib dijaga, meskipun belum mengerjakan sunnah, masuk kategori wali Allah. Masuk kategori wali Allah Ta'ala. Meskipun tingkatan yang paling rendah. Pertanyaannya, apakah kita masuk golongan pertama? Ada 3 golongan tadi umat Nabi Muhammad. Pertama apa? Zalimun binafsi. Yang kedua apa? Muqtasid. Yang ketiga, sabiqun bil khair. Masuk golongan yang mana kita ini? Ya, kalau mau ngomong yang kedua, kok ngeri-ngeri sedap. Ya. Kadang yang wajib jaga, yang haram. Masih banyak zalimul nafsi. Makanya ya kita berdoa sebagaimana doanya Nabi yang Nabi kepada Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi katsira. Ya. Ya Allah, aku banyak berdolim pada diriku. Oleh karena itu harus ada hitungan, hisab, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung kalian sebelum kelak kalian dihitung dan dihisab. Hisab harian. Ya. Kadang orang usaha itu hitung laba, untung rugi setiap hari, undang konting setiap hari dihitung. Sekarang dia hitung. Nah kalau kita mau hitung pakai ya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika masuk ke masjid, ada orang dzikir, sabbihu mi'ah dipimpin, ayo tasbih 100 kali, kabiru mi'ah, halilu mi'ah 100 kali pakai batu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apa ya? Beliau merasa ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Apa kata beliau?
Apa yang kalian berbuat sementara pakaian Nabi belum sahabat-sahabat masih ada pakaiannya belum lusuh, alat-alat minumnya belum pecah. Artinya sahabat Nabi masih hidup kok mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Ya, kemudian beliau mengatakan, hitunglah kesalahan kalian, hitunglah keburukan kalian. Aku yakin kebaikan kalian pasti tercatat. Kenapa kita tasbih habis sholat subhanallah 33? Ya karena Nabi mengajarkan begitu. Artinya di sini kalau kita ingin menghindarkan dari golongan pertama, ghalibul nafsi, naik tingkat, naik derajat menjadi apa? Muktasid, jangan hitung kebaikannya, hitung kesalahannya. Baik kesalahan dalam melakukan kewajiban atau kesalahan dalam melakukan pelanggaran yang haram. Kenapa tadi kok saya terlambat sholat berjamaah ya? Oh iya ada uzur, tadi saya ke toilet, mau berjalan toilet, ya terlambat. Tapi ada rasa tidak enak, tidak nyaman, meskipun ada uzur syar'i, karena kehilangan kebaikan. Apalagi tidak ada uzur, tidak ada uzur saya cuma ngobrol sampai terlambat. Tidak nyaman, menyesal, ada perasaan gelisah. Kenapa? Ya, nah itu namanya apa? Apa namanya? Nafsun lawamah. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Benak bersumpah dengan nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah itu? Jiwa yang selalu ya menyesali dirinya. Kenapa kok begini saya? Ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela, kenapa saya kok berbuat yang tidak baik? Baik itu melanggar yang wajib, apa lalai dengan yang wajib, atau melanggar yang haram. Ya, melanggar yang wajib, baik yang bisa membatalkan kewajiban atau mengurangi kesempurnaan. Nah itu harus apa? Ada penyesalan. Mengapa begini? Nah baru kita akan menjaga diri kita. Ya, kalau kita mau menolong agama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau menolong Allah Ta'ala, dua. Ilmu an-nafi, amal as-soleh. Ilmu bermanfaat, amal soleh. Bermanfaat, datang majelis ilmu. Minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Berusaha ya ilmu dengan 4 konsep. Baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Seperti penjelasan Abdullah bin Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Ini penting ya, Ikhwan, untuk mengetahui supaya apa? Derajat kita itu enggak terus menurun terus, tingkat naik turun dikit, naik lagi. Nah, kalau sudah masuk tingkatan sabiqul khairat, berarti bisa menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, menambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, bahkan yang mubah pun dipilih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang bermanfaat diambil, yang tidak ditinggalkan. Di antara tanda kebaikan Islam seorang, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita masing-masing pribadi begitu, ditularkan kepada anak istri, waduh Masya Allah, nikmat hidup. Nikmat hidup. Hidup itu nikmat. Ya. Atau dibalik boleh, nikmat itu hidup. Artinya apa? Pingin hidup terus, panjang umur. Ya. Khairun nas man tolah umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia panjang umur, amalnya baik. Ya, wa syarrun nas man tolah umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang jelek, panjang umur, amalnya buruk. Waliyadzubillah. Ayo kita berlomba-lomba. Dan itu nikmat. Dan masuk apa? Menolong agama Allah. Intan surullah. Ya. Kalau kamu menolong agama Allah, dengan apa? Thalabul ilm dan amal.
Ya. Sehingga para ulama mengembangkan dua tuh prinsip ini. Mengembangkan apa? Dakwah dan sabar. Jadi 4 kewajiban kita. Al-ilmu wal amalu bih wad da'watu ilaih was sabru 'alal adza. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya, semua prinsip dari 2 tadi. Dari ayat ada 3 ayat. Antum kalau mau ya, tadi surat At-Taubah ayat 33, Al-Fat 28, surat As-Saff ayat 10 ya. As-Saff ayat 10. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Coba 3 ayat, 3 surat ikhwan, Allah Ta'ala sebutkan bahwa Allah mengutus Rasulnya dengan al-huda. Apa tujuannya? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk memenangkan agama Islam di atas agama yang lain. Kalau kita ingin unggul, ya, ingin membela agama Islam, bukan berkuar-kuar di jalan, demonstrasi, bukan. Ya. Kalau ingin menolong agama Islam, sholat jamaah di masjid. Nolong agama Islam. Sholat Jumat di masjid. Nolong agama Islam. Ya. Jangan mudah-mudah untuk meninggalkannya. Karena sholat sebagai tonggak. Ya, tonggak agama ini. Syiar besar dalam agama Islam. Jaga yang wajib. Nah, coba cuma sekedar garis, tapi kata ulama, hadhihi, ya, ini garis bukan garis sembarangan, tapi inilah khattus sunnah. Hadal khat bukan khat sembarangan, tapi khattus sunnah, garis sunnah. Nah, ini belum ada garis sunnah, ya, garis sunnah dijaga oleh Allah Ta'ala, apalagi yang lain. Tapi kalau kita melanggar, ya, ihfadillah yahfadka. Kata Ibnu Rajab ketika menukil perkataan salaf, ketika aku melalaikan batasan-batasan Allah Ta'ala, mendapatkan yang tidak menyenangkan pada anaknya, pada hartanya, pada istrinya, pada pembantunya, pada kendaraannya. Nah, sekarang mari, ya, dengan 3 ayat tadi, kalau kita mau memberi kontribusi untuk memenangkan agama Islam, mengunggulkan agama Islam di atas agama yang lain, maka apa? 2, al-ilmu an-nafi' wal amalus soleh. Ayo. Dari mana? Ibda binafsik. Mulai dari kita sendiri. Dari mana? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhu au allimuhum wa adibuhum. Ajarkan ilmu dan ajarkan akhlak etika. Ini kalau kita mau berjuang. Antum kita semua, saya dan antum kalau mau bela agama Islam, ini. Ya, 3 surat ini. Ilmu bermanfaat dan amal soleh. Ayo berlomba-lomba. Bagaimana caranya? Kita yakin, bukan tawadhu, tapi kita yakin kita masih belepotan, masih tingkatan pertama, dzalimun li nafsih. Ya, yang wajib dijaga, yang haram juga dikerjakan. Dan ini doanya siapa? Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga konsep penting untuk dipahami. Ya Allah, kami telah berbuat dolim pada diri kami. Rabbana dhalamna anfusana. Kalau Engkau tidak ampuni kami, tidak sayang kami termasuk orang yang dolim. Saya tanya pada antum, iblis dimurkai oleh Allah Ta'ala dan dikeluarkan dari surga. Kenapa? Alasannya karena tidak mau sujud alias meninggalkan perintah. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat mau sujud pada iblis.
meninggalkan perintah. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kenapa? Melanggar apa? Larangan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati kalian berdua pohon itu. Kamu masuk orang yang dolim. Tapi konsekuensinya iblis meninggalkan perintah. Yang terjadi apa? Syaitonir rajim terkutuk sampai hari kiamat. Nabi Adam melanggar larangan, kenapa? Konsekuensinya diampuni karena minta ampun, dolim betulnya. Sehingga apa? Ulama menyebut di antaranya Muqayyim, meninggalkan perintah itu lebih besar resikonya di hadapan Allah Ta'ala, lebih berat daripada melakukan larangan. Ya. Oleh karena itu perintah jaga. Kalau masih melakukan larangan, dolimu li nafsi. Nah, thayyib ikhwan yang dirahmati Allah, ini penting untuk dipahami bersama. Maka kita di dalam proses muhasabah harian ini atau jam atau per 3 jam atau per tengah hari, ya, apa yang harus dilihat? Yang haram, yang dilarang Allah Ta'ala kita lakukan tidak. Ya, kebaikan dijaga, nggak perlu dihitung, hitung aja kesalahan kita. Kesalahan bisa 2, ya, melanggar yang wajib. Inilah sementara yang bisa saya sampaikan. Saya bacakan satu paragraf lagi. Cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, as-siratal mustaqim. Untuk memahami antara yang hak dan yang batil, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang mudarat atau membahayakan. Dan menuntut ilmu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu adalah segalanya. Jangan kita remehkan. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita mau memuliakan ilmu, akan dimuliakan. Kalau kita mau perhatian kepada ilmu, akan diperhatikan. Karena ilmu adalah segalanya para jemaah. Ilmu bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat. Dibangun di atas ilmu bermanfaat itu al-amal as-soleh. Maka itulah yang namanya perjuangan. Itulah yang namanya membela agama ini. Itulah yang namanya menolong agama Allah Ta'ala. Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, para ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, yang kaum muslimin semuanya. Insya Allah hidup itu bahagia, insya Allah hidup itu bergairah, insya Allah kita ingin ya dipanjangkan umur Allah Ta'ala sehingga kita memperbanyak ilmu bermanfaat dan amal soleh. Sampai di sini untuk materi ya selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan atau waktu bagi Anda yang bertanya langsung perihal pembahasan ini. Pertanyaan pertama kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Umar Haini di Kampung Islam, Lebah, Bali. Bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum. Apakah membaca lebih dari 200 ayat dalam Al-Quran itu termasuk dalam faedah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang dalam sholat malam membaca 200 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat lagi ikhlas? Mohon penjelasannya Ustaz. Yang saya tahu hadis yang terkait dengan orang yang sholat ya 2 rakaat di malam hari itu masuk binadzakirina wadzakirat, termasuk orang yang orang yang ingat kepada Allah ya,
dan baik laki maupun perempuan, ya. Seperti itu, ya. Orang yang sholat di malam hari, ya. Termasuk orang yang ingat kepada Allah, ya. Baik laki maupun perempuan, ya. Adapun membaca ayat sampai 200 ayat saya belum tahu, ya. Adapun orang yang sholat, ya, atau masuk kategori, ya, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaannya sebagai berikut dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, banyak dari sebagian kawan atau rekan yang sudah mempelajari manhaj yang lurus ini, akan tetapi ilmunya kurang memberikan akhlak yang baik atau pengaruh yang baik terhadap akhlaknya. Terkadang adab dan akhlaknya kurang bisa kita terima, atau apabila dibandingkan dengan orang awam pun masih lebih baik orang awam dalam beradab dan berakhlak. Mohon diberikan nasihat perihal fenomena semacam ini, silahkan Ustaz. Tadi sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan hadis yang tadi saya sebutkan, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, ya, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa min nail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, ya. Adapun orang yang sudah belajar ilmu kemudian kok akhlaknya kurang berkenan, ya. Pertama, ilmu yang bermanfaat tentu akan melahirkan amal soleh, dan ilmu dan amal soleh akan melahirkan akhlak yang baik. Kita lihat hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena itu bisa menghapus, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik, ya. Nah, namun ya tentu akhlak itu ada dua macam. Ada yang memang dia bawaan, ya, karunia Allah Ta'ala. Ada juga yang perlu dipelajari, ya, perlu dipelajari, perlu latihan. Seperti Nabi bersabda, tabassumuka li akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu sedekah. Kadang ada orang yang sulit untuk senyum, bukan berarti dia tidak baik, tapi memang berat untuk senyum, memang orangnya jutek misalnya. Nah, apakah kita mengatakan dia akhlak tidak baik? Nah, ada orang yang memang murah senyum, meskipun tidak tahu hadis itu, memang bawaannya senyum. Ada orang yang tahu hadis itu tapi nggak mau senyum, sulit, karena memang bawaannya nggak mudah senyum. Nah, ini yang tadi itu karunia, yang ini perlu latihan, ya, juga rasa malu, ya. Kemudian yang paling penting, ya, pertama tentu prinsip dia ilmu bermanfaat, amal soleh, akhlak yang mulia ini sebagai buahnya, ilmu dan amal sebagai pohonnya. Buah meskipun ada buah tidak ada pohon, ya tidak bisa dijadikan buah dan tidak bisa busuk dia. Ya. Nah, tapi pohon kalau tidak ada buahnya ya nggak bagus. Ya. Oleh karena itu amal soleh termasuk akhlak yang baik ini amal soleh, buah dari ilmu. Maka ulama mengatakan ilmu yang tidak ada amal bagaikan pohon tidak ada buahnya. Ya, bagian pohon tidak ada buahnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Sehingga kita juga perlu untuk memperhatikan akhlak kita, ya. Namun bukan berarti kemudian ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak ada hubungan dengan Allah, tidak bagus. Tidak bisa, ya. Saya ini meskipun gak sholat, Mas,
saya tidak pernah nyakitin orang misalkan. Mendingan mana? Tidak sholat, tidak nyakitin orang. Sholat, tapi sulit senyum. Ya tentu lebih baik yang sholat sulit senyum. Insya Allah dengan sholat belajar senyum dimudahkan. Bahkan dengan sholat orang itu bisa meninggalkan yang dilarang. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya demikian. Ya Allahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, ini terkait dengan sedekah. Maksud saya sedekah subuh Pak Ustadz. Kan kita agak susah kalau subuh-subuh itu mencari orang-orang miskin katakanlah. Nah selama ini saya sedekah subuh itu saya masukkan di tromol masjid ketika subuh itu kan biasa diedarkan sesudah subuh. Kotak infak ya? Ini saya niatkan misalnya pahalanya untuk kedua orang tua almarhum saya, orang tua saya gitu, atau untuk kesembuhan penyakit saya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah sama ketika bersedekah langsung kepada orang miskin, ataukah memasukkan ke tromol masjid itu kan katanya didoakan malaikat kalau sedekah subuh itu. Baik. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Harta yang kita keluarkan itu memang ada beberapa nama. Di antaranya namanya as-sadaqah, ada namanya an-nafaqah, ada namanya al-hibah, ya. Ada juga namanya apa? Al-infaq fi sabilillah, ya. As-sadaqah memang untuk fakir miskin, terutama untuk 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, surat Al-Anfal 60 itu, ya. Adapun an-nafaqah untuk keluarga. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah ya apa yang telah kami rizki kepada kalian min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian dan seterusnya. Ya seperti infak untuk masjid sehingga menjadi jariyah. Ya. Nah, sementara hadis yang terkait dengan pengobatan dengan sedekah, ya seperti Nabi bersabda, tadawau bis sadaqah, berobatlah kalian dengan as-sadaqah. Nah sedekah itu Bapak yang bertanya bisa lihat pada surat Al-Anfal ayat 60, ya surat Al-Anfal ayat 60. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sedekah itu untuk orang fakir miskin, ya. Surat 60, surat Al-Anfal ya Taubah surat At-Taubah ayat 60, ya. Surat At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sedekah itu di sini maksudnya sedekah yang wajib, ya, zakat mal. Untuk fakir, untuk miskin, amil zakat, orang yang mu'allafa qulubuhum, hatinya dilembutkan, ya, masuk Islam. Wa firiqab, yaitu budak-budak, al-gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fisabilillah, di jihad fisabilillah. Wa bilisabil, orang yang kekurangan ongkos perjalanan. Nah itu zakat mal. Nah sedekah yang wajib. Begitu juga sedekah sunnah, ya, untuk fuqara wal masakin. Nah untuk masjid, ya, yang namanya bisa dengan amal jariyah. Ya, idza matal insan in qata'a amalu illa min salatin sedekatin jariyatin. Nah, sedekah juga, tapi sedekah jariyah, sedekatin jariyatin. Aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. Kalau mati orang itu
Putus semua amal tiga. Pertama sedekah jariyah. Sedekah yang amalnya berlangsung terus sampai meninggal. Ya. Maka kalau misalkan Bapak minta kepada Allah Ta'ala, di samping pertama harus pahala dulu, yang kedua minta kesembuhan sebagai wasilah, sebagai tawassul dengan amal soleh. Ya, maka dengan hadis ini sedekatin jariyah, sedekah yang terus berjalan, maka juga masuk kepada sedekah juga, sedekatin jariyatin. Ya, artinya kalau niatnya pertama minta pahala, sedekah jariyah pahalanya sampai meninggal. Ya, kemudian selanjutnya minta sebagai obat. Nah, pertanyaannya, misalkan untuk mendapatkan orang fakir miskin, entah dengan apapun faktor penyebabnya agak susah sampai ke sana di masjid. Nah, kalau masjid itu dipakai untuk pembangunan, masuk kepada sedekah jariyah, atau dipakai untuk fasilitas sedekah jariyah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang telah disampaikan. Nampaknya waktu juga yang akan memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Mohon maaf sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam atau rangkuman kajian, silakan. Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang di masjid, kepada para ikhwah yang ada di studio, para kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Roja TV, pendengar Radio Roja. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan, naungan pada kita. Semoga Allah Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.